Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas AK18B ingin memaparkan mengenai jawaban UTS penganggaran semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rekami Elisa akan menjelaskan materi 1 yaitu nomor 1, 2, dan 3. Materi pertama, sebelum kita menghitung rencana ratio to trend, kita menghitung dulu rencana penjualannya ini. Nah, untuk Y ini nominalnya itu dari soal. Untuk keseluruhan ada 20 data, termasuk data ganjil. Untuk menghitung nilainya, membagi dua data dulu dari 20 data, dan dari 20 data ini dibagi menjadi 5. Untuk mencari kuartil pertama, dimulai dari tahun 2017 triwulan kedua. X-nya ini semakin ke atas, semakin minus, dan nilai nominalnya ganjil. Semi totalnya sudah dijelaskan. 236 ini dari total tahun pertama ini sampai 2018 triwulan kedua. Begitupun ini, semi average-nya dari semi total 236 dibagi 10 itu 23.600 25.400. Y satunya ini kita hitung dulu di sini. A-nya sudah ditemukan yaitu 23.600 atau 25.400. Nah, B-nya ini dari 25.400 diambil 23.600 dibagi 10 yaitu 180. 25.400. Tahun dasarnya 23.600. Di sini tahun B-nya 23.600. 3.600 dibagi 10 yaitu 180. Kenapa hitung di sini dulu supaya gampang kesininya. Y-nya tadi 23.600 ditambah 180 kurung X dibagi 2. Nah, Y satunya ini kita hitung dari 23.600 ditambah 180 buka kurung X-nya ini dari sini min 9 dibagi 2 hasilnya 22.750. Begitupun sama seterusnya ke bawah. Perhitungannya seperti itu. Nah, X-nya kita ambil dari sini, tadi X dibagi 2. Berikutnya kita mencari indeks musim 2016. Nah, untuk mencari variasi musim atau indeks musim, rumusnya triwulan 1 Y dibagi Y1 dari tabel rencana penjualan. Nah, untuk mencari persen dari 2016 sampai 2020. Jadi Y ini ya per tahun dibagi ini. Hasilnya jadi persen. Di sini saya sudah rumuskan, tinggal tampilkan. Nah, sudah menjadi persen. Nah, variasi atau indeks musimnya ini dari 2016 sampai dengan 2020 dibagi 5. Hasilnya 97%. Begitupun sampai ke bawah. Nah, tabel berikutnya ada forecast
penjualan. Sorry, belum di ini. Nah, di forecast penjualan tahun ini, X-nya ini dari lanjutan rencana penjualan yang di sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi 31, 33, 35, 32. Nah, tren 21-nya ini kita dari nilai A ditambah B dikali X dibagi 2. A-nya tadi 23.600 ditambah B 180 dikali X. X-nya ini dibagi 2. Jadi hasilnya 26.390. Jadi totalnya 106.640. Indeks musimnya dapat dari tabel sebelumnya. Nah, dapat dari sini. Kita copy paste ke sini. Volume penjualannya yaitu dari tren 2021 dikali indeks umum, hasilnya 25.703. Sudah dihitung semuanya, totalnya jadi segini, balance ya. Berikutnya nomor 3, di sini sudah ada kolom distribusi penjualan. Nah, distribusi penjualan dihitung sesuai wilayah yang pertama. Nah, wilayah yang pertama ini luar negeri. Nah, volume penjualannya ini didapat dari tabel sebelumnya. Dari sini. Dari sini yang 25 ini nih, total ini kita pindahkan ke tabel sini. Sudah ditampilkan. Nah, kita hitung bar cair 18%-nya ini. Dari volume penjualan ini kita kalikan 18%. Hasilnya 4.627 sampai seterusnya. Volume penjualan dikali 18%, hasilnya ini dikali 18%, hasilnya ini, sampai seterusnya. Begitupun sama koktail. Dari volume penjualan dikali 72%, hasilnya 18.506. Nah, yang keduanya, triwulan kedua 25.894 dikali 72%, hasilnya 18.644, sampai seterusnya. Nah, berikutnya wilayah domestik. Nah, yang kedua ini wilayah domestik, caranya sama dengan yang wilayah luar negeri, hanya saja presentasinya yang berbeda. Kalau yang ini bar cairnya itu 18%, yang ini 2%, yang ini 72%, yang ini 8%. Nah, volume penjualnya pun sama, didapat dari tabel sebelumnya ya. Perhitungannya sama. Dari volume penjualan dikali 2%, hasilnya ini. 25 ini dikali ini, hasilnya ini, sampai seterusnya. Koktailnya pun sama. 25.703 dikali 18%, hasilnya 2.056. Nah, totalnya jadi 8.530. Berikutnya rincian total volume penjualan. Rincian total volume penjualan ini untuk bar cair 20%, koktailnya 80%. Nah, bar cair ini bisa disimpelkan menghitung dengan bar cair luar negeri yang ini ditambah bar cair domestik yang ini. Jadi kita langsung tambahkan saja, simpelnya seperti itu. Karena ini kan ini 18%, ini 2%. Jadi 20% kita simpelnya aja, jadi ditambahkan ini tambah ini. Hasilnya nah, seperti ini.
Ini 4.627 ditambah 514, jadi hasilnya 5.141. Totalnya jadi 21.325. Begitupun sama dengan koktailnya. Karena presentasinya juga tinggal ditambahkan. Nah, sudah totalnya yang bar chairnya itu 21.325, yang koktailnya 85.299. Baik, demikian yang bisa Putri sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Next untuk penjelasan berikutnya oleh teman saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Nurasana dari kelas AK18B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UTS penganggaran nomor 4 sampai dengan nomor 6. Langsung saja untuk soal nomor 4. Di dalam soal diminta menyusun anggaran penjualan tahun 2021 secara rinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktunya. Bisa dilihat dari tabel di sini. Anggaran penjualan wilayah luar negeri tahun 2021. Untuk unit ini didapatkan dari tabel distribusi penjualan yang besarnya 18%. Lalu untuk harga per unit produk barcair itu 150.000. Total rupiahnya ini didapat dari unit dikali harga per unit. Lalu untuk produk koktail ini periodenya juga sama, ada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu unitnya ini sama juga didapat dari tabel distribusi penjualan yang besarnya 72%. Lalu harga per unitnya ini 100.000 per unit. Rupiahnya juga sama dengan yang tadi, didapat dari unit dikali harga per unit. Total penjualannya tinggal ditambahkan. Keseluruhannya tinggal dijumlah antara total keseluruhan penjualan bar cair dengan total keseluruhan penjualan koktail high table. Jadi didapatkan anggaran penjualan wilayah luar negeri sebesar 10.555.749.669 rupiah. Yang selanjutnya ini ada tabel anggaran penjualan wilayah domestik tahun 2021. Periodenya juga sama, bisa dilihat ini ada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu unitnya juga didapat dari tabel distribusi penjualan sebesar 2%. Untuk harga per unitnya ini didapat dari harga jual, yaitu 120.000 per unit. Total penjualannya yang rupiah ini didapat dari unit dikali harga per unit. Lalu untuk koktail high table itu periodenya sama, ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Lalu unitnya juga didapat dari tabel distribusi penjualan sebesar 8%. Lalu harga per unitnya itu juga sama, didapat dari harga jual yaitu 80.000. Ini rupiahnya didapat dari unit dikali harga. Total anggaran penjualan domestik yaitu keseluruhannya yaitu 938.288.859 rupiah. Soal nomor 5 di sini diminta menyusun anggaran produksi untuk produk bar cair tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Bisa dilihat di tabel, di sini ada penjualan 1 tahun. Penjualan 1 tahun ini didapatkan dari volume penjualan pada tabel forecast penjualan tahun 2021. Lalu persediaan akhir. Persediaan akhir ini didapat dari rumus 2 dikali persediaan rata-rata dibagi 2 dikurangi persediaan awal.
persediaan rata-ratanya itu 53.312. Lalu untuk persediaan awalnya 12.654. Jadi persediaan akhirnya 40.658. Yang selanjutnya itu ada tersedia untuk dijual. Tersedia untuk dijual ini didapatkan dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Lalu persediaan awalnya itu diketahui tadi 12.654. Dan yang terakhir itu ada unit produksi. Unit produksi ini didapat dari tersedia dijual ditambah persediaan awal. Untuk triwulan pertama, penjualannya juga sama didapatkan dari volume penjualan. Lalu untuk persediaan akhirnya juga sama. Yang triwulan pertama ini kurang lebihnya hampir sama semua dengan yang 1 tahun caranya. Lalu untuk triwulan kedua, perbedaannya itu terletak di persediaan awal. Untuk triwulan kedua ini, persediaan awalnya didapatkan dari persediaan akhir triwulan sebelumnya. Untuk triwulan ketiga dan keempat juga sama dengan triwulan yang kedua. Selanjutnya soal nomor 6 di sini sama dengan soal nomor 5, diminta menyusun anggaran produksi untuk produk cocktail high table. Kalau tadi bar cair, yang sekarang cocktail. Penjualannya sama seperti tadi, didapat dari volume penjualan. Lalu ada persediaan akhir di sini. Bedanya persediaan untuk mencari persediaan akhir kan dibutuhkan persediaan rata-rata. Persediaan rata-ratanya itu sebesar 26.656. Lalu untuk persediaan awalnya itu 22.000. Jadi total persediaan akhirnya itu 4.656. Untuk tersedia dijualnya juga sama, didapatkan dari penjualan tambah persediaan akhir. Lalu untuk persediaan awalnya tadi sebesar 22.000. Untuk unit produksi untuk unit produksi juga didapatkan dari tersedia dijual ditambah persediaan awal. Untuk yang selanjutnya kurang lebihnya sama seperti soal nomor 5. Nama saya Alda Wardila akan menjelaskan pertanyaan soal nomor 7, 8, 9, 10, dan 11. Di soal nomor 7, diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, plytur, produk bar cair tahun 2021. Dan di nomor 8, diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, plytur produk cocktail high table tahun 2021. Di sini telah diketahui produksi per unit untuk bar cair dan cocktail. Kebutuhan bahan mentah kayu jati triwulan 1, 2, 3, 4. Kebutuhan bahan mentah plywood triwulan 1, 2, 3, 4. Dan kebutuhan bahan mentah plytur triwulan 1, 2, 3, dan 4. Adapun sur, bar cair, dan cocktail high table-nya sudah diketahui. Kayu jati, plywood, dan plytur. Kita bisa melihat angkanya seperti ini. Kita akan masukkan 5.141 sampai 5.560 ke produksi per unit bar cair, kayu jati, plywood, dan plytur. Surnya sudah diketahui di sini, dan di sini. Ini untuk sur bar cair. Untuk menentukan kebutuhan, kita perlu
mengkalikan produksi per unit dikali dengan SUR. 5.141 dikali dengan 3. Seperti ini. Hasilnya 15.423. Sampai seterusnya menyesuaikan dengan nominal ini. Adapun di nomor 8 diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur produk koktail high table tahun 2021. Kita bisa lihat di sini telah diketahui koktail high table triwulan 1, 2, 3, 4 untuk kayu jati, plywood, dan pelitur. Surnya pun kita sudah bisa lihat di sini. Untuk menentukan kebutuhannya sama seperti tadi, yaitu produksi per unit dikali dengan SUR. Seperti ini, di bawahnya menyesuaikan dan total di jumlah kebutuhan. Pada nomor 9, 10, dan 11 diminta untuk menyusun anggaran pembelian bahan mentah, kayu jati, plywood, dan pelitur tahun 2021. Di sini telah diketahui persediaan awal, persediaan akhir triwulan 1, persediaan akhir triwulan 2, persediaan akhir triwulan 3, dan persediaan akhir triwulan 4 untuk kayu jati, plywood, dan pelitur. Adapun untuk menyusun anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021, produk Barcer triwulan 1, 2, 3, dan 4 telah diketahui sebelumnya pada anggaran kebutuhan bahan mentah, yaitu 15.423 untuk triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Persediaan akhir kita mengambil dari nominal persediaan akhir triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk mengetahui kebutuhan sementara, kita perlu menjumlah kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir, yaitu 15.423 ditambah 1.537, sampai seterusnya. Persediaan awal telah diketahui dari persediaan awal sampai dengan persediaan akhir triwulan 3. Untuk menentukan unit, yaitu dari kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal, yaitu 16.960 dikurangi 1.500, sampai seterusnya. Adapun harga pembeliannya telah diketahui 19.500 dari sini. Untuk menentukan jumlah pembelian, kita hanya perlu mengkalikan unit dikali dengan harga. Seperti ini. Untuk koktail high table, caranya kebutuhan sementara sama seperti Barcer. Adapun nomor 10 dan 11, kebutuhan Barcer triwulan 1, 2, 3, dan 4, dan koktail high table triwulan 1, 2, 3, dan 4 telah diketahui dari anggaran kebutuhan bahan mentah. Begitupun seterusnya dengan nomor 11. Kita hanya perlu mengetahui kebutuhan sementara, unit, dan jumlah. Untuk mengetahui kebutuhan sementara, kita perlu menjumlahkan kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir, unit,
Pada nomor 10 dan 11, menyusun anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021 dan menyusun anggaran pembelian bahan mentah plitur tahun 2021, mengikuti bagaimana menyusun anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021. Ini semuanya sudah diketahui seperti nomor 9 ini. Kita hanya perlu menjumlahkan kebutuhan sementara, unit, dan jumlah. Kebutuhan sementara seperti tadi, kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir. Unit, kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Dan jumlah pembelian yaitu unit dikali dengan harga pembelian. Ini pun sama seperti ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurmala dari AK18B akan menjelaskan nomor 12, 13, 14, dan 15. Soal nomor 12 diminta untuk menghitung anggaran biaya bahan mentah produk bar cair. Yang pertama, kita akan mencari jumlah. Jumlah didapatkan dari unit pembelian bahan mentah kayu jati dikali dengan sur dari bar cair yaitu 3. Hasilnya begini. Untuk harga didapatkan dari harga bahan mentah per kilogram dari soal. Untuk mencari biaya didapatkan dari jumlah dikali dengan harga. Untuk pengerjaan selanjutnya yaitu sama. Jangan lupa untuk ditotal. Kita akan mencari biaya bahan mentah bar cair untuk plywood. Jumlah dihasilkan dari unit pembelian bahan mentah plywood dikali dengan 1,5. Hasilnya segini dan harga didapatkan dari soal yang di atas. Untuk biaya didapatkan dari jumlah dikalikan dengan harga. Untuk pengerjaan ke bawah sama, jangan lupa untuk ditotal. Yang ketiga, menghitung bahan baku mentah untuk plitur. Untuk jumlah didapat dari unit pembelian bahan mentah plitur dikali dengan sur bar cair yaitu 1. Harga terdapat pada soal dan untuk mencari biaya, jumlah dikalikan dengan harga. Untuk pengerjaan ke bawah sama dan jangan lupa untuk ditotal. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 13, mencari anggaran biaya bahan mentah produk cocktail high table. Untuk mencari jumlah sama didapat dari unit pembelian bahan mentah dikali dengan 2. Untuk mencari biaya, jumlah dikalikan dengan harga. Untuk pengerjaan selanjutnya sama, jangan lupa untuk ditotal. Lalu kita akan mencari bahan mentah produk cocktail high table untuk plywood. Untuk jumlah didapat dari unit pembelian bahan mentah
dikali dengan 1, dan untuk mencari biaya didapat dari jumlah dikalikan dengan harga. Untuk pengerjaan selanjutnya sama, jangan lupa untuk ditotal. Yang ketiga, mencari bahan mentah untuk fritur. Didapat dari unit pembelian bahan mentah fritur dikali dengan 0,5. Untuk mencari biaya, jumlah dikalikan dengan harga. Untuk pengerjaan selanjutnya sama, dan jangan lupa untuk ditotal. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 14, menghitung pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021. Unit produksi didapat dari anggaran produksi bar cair tahun 2021, kebijakan stabilitas produksi. DMH per unit didapat dari soal. Untuk mencari total DMH didapat dari unit produksi dikali DMH per unit. Untuk pengerjaan ke bawah sama, dan jangan lupa untuk ditotal. Sekarang kita akan mencari proses dekorasi. Total DMH didapat dari unit produksi dikali dengan DMH per unit. Hasilnya segini. Untuk pengerjaan ke bawah sama, dan jangan lupa untuk ditotal. Sekarang kita akan mencari proses finishing. Total DLH. Cara mencari total DLH yaitu unit produksi dikali dengan DLH per unit. Hasilnya jangan lupa untuk ditotal. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 15 yang cocktail high table. Unit produksi didapat dari anggaran stabilitas high table tahun 2021, kebijakan stabilitas produksi. Untuk mencari total DMH sama, unit produksi dikali DMH per unit. Untuk pengerjaan ke bawah sama, tinggal dikali, dan jangan lupa untuk ditotal. Setelah kita akan mencari proses dekorasi. Total DMH didapat dari unit produksi dikali dengan DMH per unit. Hasilnya untuk pengerjaan ke bawah sama, jangan lupa untuk ditotal. Untuk mencari proses finishing, total DLH, unit produksi dikali dengan DLH per unit. Untuk pengerjaan selanjutnya sama, jangan lupa untuk ditotal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Dewi Sulistiani dari AKAD 18B akan menjelaskan jawaban soal nomor 16 sampai 19. Yang pertama, soal nomor 16 yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk bar cair tahun 2021. Lalu soal nomor 17 menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk cocktail high table tahun 2021. Nomor 18 yaitu menghitung rencana BOP setiap bagian tahun 2021. Nomor 19 yaitu menghitung BOP
Neto bagian gudang dan pemeliharaan jasa X dan jasa Y tahun 2021. Untuk nomor 16 dan 17, menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung. Sebelum menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung, kita terlebih dahulu harus menghitung anggaran jam kerja langsung. Yang pertama, untuk mencari unit produksi, ini kita dapat dari jawaban soal nomor 5 yang menyusun anggaran produksi dan kebijakan stabilitas produksi. Pada Departemen Barcair, triwulan 1 dan triwulan 4, triwulan 1 sampai triwulan 4 didapatkan 33.657, lalu ditotal. Selanjutnya, SUR pada proses persiapan dan pembentukan didapatkan 5, lalu proses produksi didapatkan 7, untuk SUR proses finishing didapatkan 3. Dan untuk JKL itu diambil dari unit produksi dikali dengan SUR. Lalu ditotal. Untuk Departemen Cocktail High Table, caranya seperti Departemen Barcair. Untuk SUR, proses persiapan pembentukan bagian Departemen Cocktail High Table didapatkan 4. Untuk SUR dekorasi didapatkan dengan 5. Lalu untuk proses finishing didapatkan dengan 1,5. Untuk mencari JKL, caranya seperti tadi, yaitu unit produksi dikali dengan SUR, lalu ditotal. Selanjutnya untuk anggaran jam tenaga kerja langsung, untuk JKL didapat dari tabel anggaran jam kerja langsung. Triwulan 1 didapatkan 168.285 sampai dengan triwulan 4. Lalu ditotal. Untuk upah kita dapat dari soal dan untuk biaya TKL kita dapat dari JKL dikali dengan upah. Lalu ditotal. Proses dekorasi, selanjutnya untuk proses dekorasi, proses finishing, caranya sama seperti proses persiapan dan pembentukan. Proses finishing sama. Pada Departemen Cocktail High Table pun caranya sama seperti tadi. Untuk JKL diambil dari tabel anggaran jam kerja langsung. Lalu ini ditotal.
upahnya kita dapat dari soal. Lalu biaya TKL, JKL dikali dengan upah. Lalu kita total. Untuk selanjutnya, soal nomor 18, yaitu proses 1, jenis biaya, keterangan, dan jumlah. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu proses 1, ada mesin streamer dan mesin drive screw. Lalu ditambah dengan TKL, TKTL, dan listrik. TKTL ini didapat dari soal dikali dengan ini 600.000 dikali dengan 1 dan dikali dengan 12, hasilnya 7.200.000. Lalu dengan listrik, yaitu ada 1.000 dikali dengan pemakaian. Lalu untuk proses 2, jenis biaya, ada mesin bor dan paku tembak. 600 didapat dari sini, lalu 3.000 dan TKTL 500 dikali dengan 1 dikali dengan 12 didapat dari ini, TKTL yang ini gaji, dan 400 itu dari pemakaian per kWh. Sama, proses 3 pun sama seperti yang tadi. Lalu ADM gedung dan pabrik pun sama. Pemeliharaan dan perbaikan pun sama seperti tadi, diambil dari tabel berikut. Lalu kita mencari rencana BOP. Yang proses satunya kita ambil dari sini, total ini. Sebelumnya ini kita total dulu. Sudah. Total ini kita bawa ke sini. Lalu ini untuk persamaannya. X sama dengan A1 ditambah B1 X Y. A-nya itu kita dapat dari jasa Y, dan B2-nya kita ambil dari bagian jasa. Lalu sekarang BOP neto, semulanya ada 30 juta yang ini, lalu ditambahkan dengan 1.887.000, kita ambil dari ini 30 juta, lalu sekarang dikurangi dan
Hasil dari BOP neto ini 30 ditambah dengan 1.887.755 lalu dikurangi 6.377.551 rupiah. Lalu untuk ini pun sama. Untuk jasa X, proses 1, proses 2, proses 3. Itu ada 30/80 dikali 25, 510204. 30 ini diambil dari ini, proses 1, lalu 80, 20 ditambah dengan 30 ditambah dengan 30. Jadi 80 dikali 25, 510204 itu dari sini. BOP neto yang ini. Lalu kita jumlah proses 2 ada 20/80 yaitu yang ini 20 tambah 40, hasilnya 80. Lalu kita jumlah dan 30 ini tambah 80, lalu kita jumlah, lalu kita total. Selanjutnya untuk jasa Y pun sama seperti tadi. 25 kita ambil dari sini, 90 tambah ini, dan tambah ini, 40 ini tambah 90, 25 dari sini. Kemudian kita kalikan dan kita total. Sekian penjelasan soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Setiawan dari kelas AK18B. Di sini saya akan menjelaskan tentang BOP, biaya overhead pabrik. Di sini sudah ada kasus atau soal yang sudah diberikan, dan saya akan menyelesaikan kasus soal nomor 20 sampai 23, yaitu menghitung tarif BOP setiap bagian proses produksi tahun 2021, lalu menghitung anggaran BOP per unit produk yang dihasilkan per triwulan tahun 2021, menghitung harga pokok produksi produk bar cair tahun 2021, menghitung harga pokok produksi produk koktail hektable tahun 2021. Baik, sebelum kita melakukan penyelesaian dari soal tersebut, kelompok kami sudah melakukan perhitungan biaya overhead pabriknya, termasuk dari sudah ada rencana BOP-nya, lalu sudah ada rencana BOP ini sudah dilakukan perhitungan sebelumnya, lalu ada pemakaian jasanya yang sudah diketahui, lalu sudah ada persamaannya, sudah diperhitungkan, lalu untuk BOP netonya juga sudah diperhitungkan, lalu ada alokasi BOP tidak langsung jasa X dan jasa Y sudah diperhitungkan. Jadi di sini ada beberapa tabel. Untuk tabel pertama yang harus kita selesaikan adalah BOP dianggarkan. BOP dianggarkan ini terdiri dari proses 1, proses 2, dan proses 3. Lalu untuk keterangannya ada BOP langsung, alokasi BOP, jasa X, jasa Y, lalu ada BOP TL, dan ada total. Untuk BOP langsung ini, untuk proses 1, proses 2, proses 3 ini terdapat dari rencana BOP yang sudah dilakukan perhitungan sebelumnya. Ini dia, proses 1, proses 2, proses 3. Proses 1, proses 2, proses 3. Lalu untuk alokasi BOP tidak langsungnya juga sudah dilakukan perhitungan. Untuk jasa X-nya ini, proses 1, proses 2, proses 3 juga sudah dilakukan perhitungan. Kita pindahkan ke sini. Begitupun dengan jasa Y, juga sudah dilakukan perhitungan proses 1, proses 2, proses 3. Di sini kita pindahkan ke sini.
Lalu untuk menghitung BOP tidak langsung ini adalah penjumlahan dari alokasi jasa X dan jasa Y. Ini kita tambah jasa X dan jasa Y, begitupun dengan proses 2 dan proses 3. Lalu untuk menghitung total ini dari penjumlahan BOP langsung ditambah dengan BOP tidak langsung. Menghitung BOP langsung dan BOP tidak langsung. Baik, proses 2 dan proses 3 pun juga sama, dari BOP langsung dan BOP tidak langsung. Sama dengan proses 3. Lalu setelah kita selesai menghitung BOP dianggarkan, lalu kita akan menghitung satuan kegiatan. Menghitung satuan kegiatan ini dari unit produksi, ada JKL per unit, ada satuan kegiatan. Untuk proses 1, 2, 3, lalu ada produk bar cair dan produk hektable, koktail hektable. Lalu untuk unit produksinya, unit produksi bar cair ini kita sudah melakukan perhitungan sebelumnya. Untuk unit produksi terdapat di sini, menyusun anggaran produksi untuk produk koktail dan menghitung untuk produk bar cair. Lalu unit produksi yang kita masukkan ini adalah di sini, 134628 dan 89280. 134628 dan 89280 untuk koktail hektable. Kita pindahkan ke sini. Begitupun sama dengan proses 2 dan proses 3, unit produksinya pun sama. Lalu untuk JKL per unitnya ini sudah diketahui di soal, sudah ada di soal untuk JKL per unitnya. Baik, sudah ada di soal. Lalu untuk menghitung satuan kegiatannya ini dari penjumlahan perkalian unit produksi dikali dengan JKL per unit. Untuk bar cair 134628 dikali dengan unit produksinya, lalu dikali dengan JKL per unit 5. Totalnya adalah 673180. Begitupun dengan total hektable unit produksi dikali JKL per unit, yaitu 89280 dikali 4. Hasilnya 357120. Lalu untuk total ini penjumlahan dari produk bar cair dan produk koktail hektable satuan kegiatan. Ini totalnya. Begitupun dengan proses 2 dan proses 3 pun sama, unit produksi dikali JKL per unit. Lalu untuk totalnya pun sama, penjumlahan dari satuan kegiatan produk. Lalu untuk sama, proses 3 juga sama, totalnya pun sama dari penjumlahan produk, satuan kegiatan produk. Setelah kita menghitung satuan kegiatan, setelah itu kita menghitung tarif BOP. Untuk menghitung tarif BOP, di sini sudah ada BOP dianggarkan, satuan kegiatan, dan tarif BOP. Untuk BOP dianggarkan ini, kita untuk proses 1, proses 2, kita sudah melakukan perhitungan, yaitu ini yang tadi kita hitung, yang BOP dianggarkan, ini untuk proses 1, ini untuk proses 2, dan ini untuk proses 3. Dan kita pindahkan ke sini. Oke. Untuk satuan kegiatannya ini adalah total dari satuan kegiatan dan produk yang sudah kita perhitungkan, yaitu ini untuk produk, untuk proses 2 ini, untuk proses 3 nya, dan ini. Lalu untuk menghitung tarif BOP. Untuk menghitung tarif BOP itu penjumlahan dari BOP dianggarkan dibagi dengan satuan kegiatan. Tarif BOP dianggarkan dibagi dengan satuan kegiatan. Jadi untuk proses 1, Rp22.885.714 dibagi dengan Rp1.030.260. Hasilnya adalah Rp22 untuk tarif BOP proses 1. Begitupun proses 2 sama, pembagian dari BOP dianggarkan dibagi dengan satuan kegiatan. Hasilnya 18 untuk proses 2. Lalu untuk proses 3 sama, pembagian BOP dianggarkan dibagi satuan kegiatan, hasilnya Rp50 untuk tarif BOP-nya. Lalu di sini ada HPP produk. Tetapi sebelum menghitung HPP per produk, di sini kita harus menghitung BOP per produk terlebih dahulu.
Menghitung BOP per produk, terdapat proses 1, 2, 3. Untuk produknya tetap sama, bar cair dan koktail high table. Lalu di sini tarif BOP, ada satuan kegiatan, dan ada BOP dianggarkan. Untuk proses 1 ada bar cair dan koktail high table produknya. Untuk tarif BOP-nya ini kita masukkan yang sudah tadi kita perhitungkan. Untuk proses 1 di sini ada 22. Untuk proses 2 ada 18. Untuk proses 3 ada 50. Lalu untuk menghitung satuan kegiatan BOP per produk. Untuk proses 1 bar cair dan koktail high table adalah menggunakan satuan kegiatan yang ini. Bukan yang penjumlahan ini, tetapi yang memakai satuan kegiatan dari perkalian unit produksi dikali JKL per unit. Ini untuk satuan kegiatannya. Begitupun dengan koktail high table, sama, menggunakan yang ini, dari unit produksi dikali JKL per unit. Sama. Lalu untuk proses 2-nya juga sama, menggunakan ini. Sama dengan proses 1, lalu proses 3 juga sama dengan proses 1 dan 2. Lalu untuk menghitung BOP dianggarkan. Ini berbeda dengan BOP dianggarkan sebelumnya. Untuk BOP dianggarkan BOP per produk ini, kita mendapatkan hasil dari tarif BOP dikali dengan satuan kegiatan. Untuk BOP dianggarkan didapat dari tarif BOP dikali dengan satuan kegiatan. Jadi untuk bar cair 22 dikali 673.140. Hasilnya adalah 14.952.817. Begitupun sama dengan produk koktail high table, yaitu tarif BOP dikali satuan kegiatan 22 dikali dengan 357.120. Hasilnya adalah 7.932.897. Lalu untuk proses 2 dan proses 3 pun sama perhitungannya, dari tarif BOP dikali dengan satuan kegiatan. Lalu untuk bar cair, proses 3 sama, 50 dikali 403.884, untuk koktailnya 50 dikali 133.920 hasilnya. Lalu untuk totalnya, kita total di sini total dari perhitungan ini, penjumlahan ini, BOP dianggarkan. Lalu proses 2 juga sama, penjumlahan dari bar cair dan koktail high table. Lalu untuk total proses 3 juga sama. Setelah kita menemukan menghitung BOP per produk, menghitung tarif BOP, menghitung satuan kegiatan, BOP dianggarkan, terakhir kita akan menghitung HPP per produk. HPP per produk ini jelas produk bar cair dan koktail high table. Lalu untuk di sini ada biaya bahan mentah langsung, biaya TKL, biaya BOP, proses 1, proses 2, proses 3. Lalu ada total BOP dianggarkan, ada HPP, ada unit produksi, dan ada HPP per unit. Untuk biaya bahan mentah langsung ini, untuk produk bar cair, kita bisa dapat dari hasil perhitungan yang sebelumnya sudah kita lakukan di sini. Di sini, anggaran biaya bahan mentah produk bar cair tahun 2021. Dan untuk mengisi HPP produk bar cair, di sini penjumlahan dari total semua biaya yang sudah dilakukan perhitungan. Ini biaya kayu jati, biaya plywood, dan biaya pelitur. Ini kita total tiga-tiganya dijumlah, dan hasilnya seperti ini. 4.783.196.125. Begitupun dengan koktail high table sama, ini sudah diketahui, kita sudah melakukan perhitungan, anggaran biaya bahan mentah produk koktail high table sama dengan bar cair, yaitu menjumlahkan semua total biaya yang sudah dilakukan. Hasilnya adalah 8.155.156.500. Lalu untuk biaya TKL, bar cair sama, juga sudah kita lakukan perhitungan.
di sini. Untuk biaya TKL bisa dilihat di sini. Untuk bar share, lalu untuk HPP per produknya, biaya TKL ini dari total biaya TKL ini proses 1, total biaya TKL proses 2, dan total biaya proses 3. Ini kita jumlahkan tiga-tiganya sama dengan bahan mentah, cuma ini biaya TKL, sama kita jumlahkan tiga-tiganya yang biaya TKL, jumlahnya adalah 2.187.705.000. Sama dengan koktail tabel, juga sudah kita lakukan perhitungan. Di sini, koktail tabel total, di sini biaya TKL yang kita ambil, tiga-tiganya, 3 proses, 35712, 120.334.800.000, dan 267.840.000. Ini kita jumlah tiga-tiganya untuk di koktail tabel jadi 959.760.000 rupiah. Lalu untuk biaya BOP. Biaya BOP ini terdiri dari proses 1, proses 2, dan proses 3. Biaya BOP ini didapat dari hasil ini. Kita bisa lihat. Untuk proses 1 bar share, kita bisa lihat di sini ada 14.952.817. Lalu untuk proses 2-nya di sini bar share 17.187.221. Untuk proses 3-nya juga 20.040.634 rupiah. Lalu untuk koktail hektable juga sama dari sini, ini, dan ini. Bisa lihat. Sama seperti bar share, dari situ perhitungannya. Lalu untuk total BOP dianggarkan ini, penjumlahan dari 3 proses ini. Dan hasilnya menjadi 52.180.673 untuk produk bar share. Lalu untuk koktail hektable, penjumlahan dari 3 ini menjadi 22.719.327 rupiah. Setelah kita mendapatkan total BOP dianggarkan, lalu kita menghitung HPP. HPP ini hasil penjumlahan dari biaya bahan mentah langsung ditambah biaya TKL ditambah dengan total BOP dianggarkan. HPP dari biaya bahan mentah langsung ditambah biaya TKL ditambah total BOP dianggarkan. Ini, dan ini. Jumlahnya menjadi 7.023.081.798 rupiah. Sama dengan bacar, koktail tabel juga menghitung penjumlahan dari biaya bahan mentah langsung, biaya TKL, dan total BOP dianggarkan. Totalnya menjadi 9.137.635.827 rupiah. Lalu untuk unit produksinya, karena unit produksinya diminta per produk yang dihasilkan dari triwulan dalam 1 tahun, berarti kita pakai yang ini. Sama dengan unit produksi untuk satuan kegiatan. 3134268 dan 89280. Lalu untuk menghitung HPP per unit. Untuk menghitung HPP per unit ini dari HPP dibagi unit produksi. Untuk menghitung HPP per unit, HPP dibagi unit produksi. Jadi, untuk produk bar share 7.023.081.798 rupiah dibagi dengan 134.268, hasilnya adalah 52.306 rupiah untuk produk bar share. Lalu untuk koktail hektable juga sama,
Pembagian dari HPP dibagi unit produksi 9.137.635.827 rupiah dibagi dengan 89.280. Totalnya menjadi 102.348 rupiah. Jadi, untuk HPP per unit untuk barcar hasilnya adalah 52.306 rupiah. Lalu untuk koktail hektabel HPP per unitnya menjadi 102.348 rupiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.